Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusmeni channel yang biasa membahas tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Dan sekarang ini kisah nyata apa yang akan saya bahas, yang akan saya ceritakan, maka tonton videonya sampai habis ya. Ini saya akan menceritakan kisah yang saya alami sendiri, yang saya rasakan sendiri. Kalau kemarin-kemarin kan saya baca dari buku, dengar cerita, jadi bukan kisah saya, walaupun kadang-kadang ada persamaan saya mengalami itu, tapi kalau sekarang real saya mengalami. Jadi begini, kita udah hampir 2 tahun ya mengalami musibah ini, masalah COVID-19 ini yang tidak selesai-selesai. Ya udah mau 2 tahun ini ya. Tentu saja teman-teman, sebagaimana saya dan teman-teman juga merasakan efeknya ya, bagaimana PPKM dilanjutkan, bagaimana keuangan ekonomi negara kita termasuk di dunia itu sangat menurun drastis, sangat jauh dari sebelum-sebelumnya. Bagaimana banyak pengangguran, banyak orang yang berdagang akhirnya tutup. Itu bukan masalah karena dia tidak laku, tapi karena yang tempat tersebut tidak bisa berjualan berdagang. Seperti Tanah Abang udah berapa lama gitu kan, pernah tahun kemarin tuh bulan puasa dia nggak bisa jualan, tuh berapa bangkrutnya, berapa kerugian yang diterima, yang didapat oleh pedagang-pedagang di sana dan pedagang-pedagang lainnya dan pedagang kaki lima juga. Pada saat PPKM level 4 itu sangat susah sekali loh kita untuk berdagang, berbisnis, untuk bekerja, dan karyawan-karyawan banyak dikurangi, banyak PHK gitu loh. Tentu saja ini sangat berpengaruh di kehidupan ekonomi warga Indonesia termasuk saya ya. Tapi begini loh teman-teman, kalau kita berpatokan rezeki kita ini, kita dapat rezeki kita ini hanya dari bekerja, dari berbisnis, dari usaha saya sendiri, tapi kita tidak melibatkan Allah dari rezeki yang kita dapatkan ini, ya pastilah kita akan mengalami kesusahan, gundah gulana, putus asa. Tapi kalau kita berpikir nih, rezeki saya ini udah ada ditakdirkan sama Allah sebelum saya lahir di Laitul Mahfud. Itu siapa jodoh saya, berapa rezeki saya, kapan saya akan mati, berapa anak saya, keturunan saya, segala macam itu udah ada tuh catatannya. Jadi berapa rezeki yang akan saya terima selama saya hidup di dunia ini udah ada. Baik itu akan terjadi COVID, tidak akan terjadi gelombang-gelombang apalagi, itu tidak akan berpengaruh karena rezeki saya sudah ditetapkan. Jadi tidak perlu kita khawatir kalaupun COVID ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Yang perlu kita tingkatkan adalah keyakinan kita kepada Allah, yakin akan kuasa Allah. Kalau saya mengalami seperti ini pada saat tahun 2 kan, awal-awal itu 2020 ya, terus banyak banget tuh kalau di daerah DKI itu bantuannya banyak banget, itu dalam sembako atau uang gitu loh. 2021 masih ada. Jadi pada saat 2020 itu lah ya saya ceritakan, itu di jalan-jalan itu banyak deh orang bagian sembako, terus belum lagi ke rumah-rumah gitu. Kalau saya menerimanya banyak sekali. Jadi yang perlu, kalau dari segi makanan itu berlimpah ruah, tapi kalau dari segi uang mungkin tidak gitu loh. Karena pekerjaan juga dikurangi, otomatis penghasilan dikurangi ya. Kalau yang saya lakukan adalah agar saya tetap survive selama 2 tahun COVID ini, dan saya tidak pernah berhutang, saya tetap makan 3 kali sehari, pokoknya saya makan sesuai dengan kemampuan saya tidak pernah tidak makan juga. Yang saya lakukan adalah pada saat saya menerima bantuan itu, sembako atau apalah, mungkin ini sembako lah contohnya, saya sortir tuh yang diterima apa aja, beras, sarden, mie, terus masker, sabun atau segala macam, saya sortir tuh. Saya cek kebutuhan bulanan saya, apa yang ada, apa yang berlebih. Seandainya ini beras, saya makannya beras perak Padang, terus saya tidak makan beras bulan, otomatis kalau saya dapat beras bulan, saya langsung tuh lihat tetangga-tetangga saya yang tidak dapat bantuan, atau langsung saya berikan kepada panti asuhan. Di sini banyak banget, langsung saya kirim ke panti asuhan. Jadi saya cek tuh kebutuhan sebulannya itu apa aja yang dapat. Mungkin saya cuma berdua di sini, tidak terlalu banyak makannya, tuh mungkin mie berlebihan, saya cukupin ini untuk 1 bulan kira-kira berapa, udah saya catat tuh. Beras udah nggak pakai beras bulan, saya masukin kantong tuh. Terus mie, sarden, saya nggak makan sarden, sabun atau segala macam, yang akhirnya
akhirnya setelah disortir, saya lihat tetangga-tetangga saya mungkin dia dapat bantuan, tapi jumlah keluarganya melebihi dari bantuan yang didapat. Jadi dia kekurangan. Saya bagilah sama tetangga saya bagilah kepada pemulung atau kepada yang ke rumah yatim. Di sini banyak banget panti-panti asuhan rumah yatim ya. Itu secara terus menerus saya lakukan. Jadi kalau setiap ada dapat bantuan gitu yang berupa makanan, yang langsung saya sortir. Jadi saya tidak menumpuk dulu di kardus, di gudang, di dalam karung atau apa segala macam, yang akhirnya barang-barang tersebut mengalami kadaluarsa. Tidak. Jadi pada saat saya dapat nih, langsung saya sortir nih, karena saya berpikiran gini loh, tidak makan itu rasanya tidak enak banget teman-teman. Pernah nggak mengalami tidak bisa makan sehari itu tuh rasanya tidak enak? Saya pernah mengalami gitu loh. Sementara kalau tetangga-tetangga kita yang miskin, yang pada saat dia di PHK, pada saat masa COVID-19 ini, keluarganya di PHK, dia tidak bisa beli makanan, otomatis keluarganya harus berpuasa, dan di sana juga ada anak kecil, itu sangat menjadikan sekali. Jadi saya bagilah begitu. Terus itu hampir setahun berlalu, dan tahu nggak teman-teman yang saya dapat, saya tidak pernah kekurangan makanan sekalipun. Walaupun kadang-kadang saya tidak masak, kadang-kadang ada dapat tuh nasi padang, nasi kotak atau apalah ke rumah saya. Pokoknya saya tidak pernah kekurangan makanan sama sekali. Kalau dari segi uang gini, kalau ada pernah juga dapat bantuan dari segi uang, saya catat tuh, ini uang saya segini, yang akan saya beli segini. Uang ini ada saya butuhkan nggak sih gitu loh. Untuk kebutuhan pokok ya, misalnya kita bayar listrik, untuk makan, untuk mungkin kalau yang punya anak beli susu anak segala macam, nggak berfoya-foya juga untuk beli yang lain ya. Kalau enggak nih saya skip, saya tahan, ini untuk saya sedekahkan gitu loh. Karena saya pernah dengar loh teman-teman, pada saat masa covid ini di panti-panti asuhan itu donatur-donatur itu sangat berkurang sekali jumlahnya. Dan kita wajar lah ya, karena setiap donatur itu dia juga lebih mengutamakan keluarganya. Dengan kurangnya jumlah donatur yang memberikan kepada sebagian panti asuhan, otomatis panti asuhan tersebut juga mengirim makan, mengirim uang jajan segala macam untuk anak-anaknya. Dan asal teman-teman tahu, di panti-panti asuhan itu anak-anaknya banyak banget yang berumuran itu di bawah usia SD gitu loh, bukan di atas usia SD, usia 6 tahun sampai 12 tahun. Di dekat rumah saya itu seperti itu. Aneh, bahkan saya dengar cerita juga, satu panti asuhan dia berapa orangnya, ada puluhan orang gitu, dan pada saat itu udah setahun berlalu covid, mungkin pada donatur juga udah berkurang, mereka untuk keluarga mereka ya, mereka tidak dapat sumbang mungkin pada saat itu, yang ada cuma nasi, beras, dan mie. Dan tuh kak teman-teman, anak-anak itu yang usianya sangat muda sekali, belia sekali, usia SD, SMP itu mereka puasa saat itu. Pada saya bicara sama ibu panti gitu ya, adalah orang memberikan bantuan nasi ya, nasi kotak pada saat itu. Terus pada saat ibu panti itu berbicara, kalau dia tidak dapat bantuan nasi kotak ini ke panti asuhannya, dia sudah dipastikan anak-anak ini yang berpuasa sunat 2 Senin dan Kamis ini hanya berbuka puasa dengan air putih dan nasi dicampur mie. Kebayang gak sih teman-teman, kita puasa nih seharian, akhirnya kita berbuka dengan air putih, nasi, dan mie. Dan sementara yang puasa ini adalah anak-anak yang masih kecil sekali, yang mungkin pada saat itu saya belum sanggup untuk berpuasa gitu loh. Dan ada loh kondisi-kondisi seperti itu. Jadi saya kepikiran gitu loh, nih saya catat nih pengeluaran saya, makan-makan saya. Misalnya saya ada uang nih mungkin 50.000 ya, kalau saya pikir nih, saya beli bakso lah gini 30.000, beli indomie, beli mie ayam yang pakai bakso segala macam, saya jalan-jalan gitu, mungkin 50.000 ini udah habis. Tapi saya berpikir lagi, 50.000 ini dibelikan beras, dibelikan lauk untuk panti asuhan itu berbuka puasa, itu berkahnya lebih gede lagi. Jadi saya sejak covid ini udah berpikir, tidak emang sedekah itu, emang ibadah sunat itu emang dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan kapanpun tidak bakalan kita lakukan gitu. Seperti sedekah, baca salawat, salat tahajud, salat sunat, puasa sunat, itu emang harus dipaksakan. Kalau menunggu ikhlas dari kita, ya nggak bakalan gitu loh. Ikhlas itu terjadi setelah kita melakukannya secara terus menerus gitu loh teman-teman, menurut saya ya. Jadi kalau saya nih sekarang nih punya uang 100.000, mungkin kalau dulu bisa beli bakso, beli apa, jalan-jalan habis itu dalam sehari. Tapi ini nggak, 100.000 ini
kira-kira saya bikin nasi box, nasi kotak, saya sedekahkan, berapa banyak ya yang bisa saya dapat? Kalau saya kirim nih makanan nih ke panti-panti asuhan yang anak-anaknya puasa ini, berapa banyak yang saya dapat? Saya berpikir seperti itu. Dengan begitu saya tidak pernah kekurangan makanan, teman-teman. Dan saya tidak pernah berutang juga untuk bayar listrik, bayar telepon, pulsa gitu, bayar kontrakan, bayar apa. Saya tidak pernah juga berutang. Kalau dilihat lagi orang-orang mungkin banyak yang berutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau saya tidak pernah, alhamdulillah. Mungkin berkah dari salawat itu ya teman-teman. Jadi di sini sangat benar sekali kalau sedekah itu adalah menolak bala. Tidak pernah orang miskin karena bersedekah, kita tidak pernah kekurangan karena bersedekah. Seperti yang saya bilang tadi, saya dapatkan nasi kotak, nasi padang, nasi bungkus, adalah kalaupun saya nggak masak, saya nggak pernah kekurangan makanan gitu. Jadi ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman yang sepemikiran dengan saya untuk menyisihkan sedikit uangnya atau sebagian uangnya bersedekah, maka lakukanlah dengan rutin. Itu yang harus dipaksakan, tidak bisa menunggu ikhlas dalam diri, itu nggak bisa. Ikhlas itu terjadi setelah kita rutin gitu melaksanakannya teman-teman. Karena banyak anak-anak yang apa ya, kayak di panti asuhan tuh lah, yang masih muda atau keluarga miskin yang tidak makan, bahkan mereka bisa berpuasa berhari-hari, sementara kita bisa beli bakso, beli ini yang seharusnya tidak kita beli gitu loh. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh malaikat dengan rezeki yang dititipkan kepada kita? Berarti kita tidak amanah dengan rezeki itu. Kita menutup mata telinga dengan keadaan sekitar kita gitu. Yang penting kita pikir, udah saya makan bakso aja, saya makan ini aja, penting saya puas untuk diri saya sendiri. Mulailah berpikir lagi bagaimana kita untuk memikirkan keadaan di sekitar kita, keadaan orang lain, yang pada akhirnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, itu balasan-balasan itu akan kita terima loh teman-teman. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak orang yang kita bantu, pada akhirnya mereka itu pada akhirnya nanti kapanpun waktunya, mungkin puluhan tahun, itu akan membayarnya kepada kita. Oke, tonton video saya yang lain. Sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.